Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian. Saya dari Prodi S1 Keperawatan semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang eklamsia atau preeklamsia. Penyebab preeklamsia masih belum diketahui secara pasti. Kondisi ini diduga terjadi akibat kelainan perkembangan dan fungsi plasenta, yaitu organ yang berfungsi menyalurkan darah dan nutrisi untuk janin. Ciri-ciri preeklamsia pada ibu hamil. Yang pertama, tekanan darah tinggi lebih dari 140/90 mmHg. Yang kedua, sesak nafas akibat cairan di paru-paru. Yang ketiga, janin berkembang lambat. Yang keempat, trombosit turun drastis. Yang kelima, pembengkakan anggota tubuh. Yang keenam, sakit kepala berat, pandangan kabur, mata sensitif cahaya. Yang ketujuh, liver terganggu. Yang kedelapan, protein urin meningkat. Preeklamsia dibagi menjadi dua. Yang pertama, preeklamsia ringan dan preeklamsia berat. Preeklamsia ringan adalah timbulnya hipertensi disertai dengan proteinuria atau edema setelah umur kehamilan 20 minggu. Preeklamsia berat adalah suatu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan timbulnya hipertensi 160/110 mmHg atau lebih disertai proteinuria atau edema pada kehamilan 20 minggu atau lebih. Setelah itu, apa itu eklamsia? Yaitu gejala pada ibu hamil saat bersalin dan masa nifas, peningkatan darah, proteinuria, dan perkembangan. Preeklamsia ringan. Ciri-cirinya yang pertama, tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg. Proteinuria lebih dari 300 mg per 24 jam atau kurang dari 1+. Preeklamsia berat, ciri-cirinya tekanan darah lebih dari 160/110 mmHg. Proteinuria lebih dari 5 mg atau 24 jam atau 4+, serta pembengkakan. Apa faktor risiko terjadinya preeklamsia? Faktornya yang pertama, riwayat tekanan darah tinggi. Yang kedua, riwayat kencing manis dan kelainan ginjal. Yang ketiga, mengandung lebih dari satu orang bayi. Yang keempat, mengalami preeklamsia di sebelumnya. Yang kelima, riwayat keluarga dengan preeklamsia. Gejala yang perlu diwaspadai pada preeklamsia, yang pertama, berat badan yang meningkat secara drastis. Yang kedua, nyeri ulu hati. Yang ketiga, sakit kepala yang berat. Yang keempat, perubahan pada refleks. Yang kelima, penurunan produksi kencing atau bahkan tidak kencing sama sekali. Yang keenam, ada darah pada air kencing. Yang ketujuh, pusing. Yang kedelapan, mual muntah yang berlebihan. Upaya yang dapat dilakukan, yang pertama, periksa kehamilan secara teratur. Yang kedua, perbanyak minum. Yang ketiga, diet yang tepat dan sesuai. Yang kelima, perbanyak waktu istirahat. Eklamsia. Penyebab eklamsia masih belum diketahui. Kondisi eklamsia diduga berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama, kelainan pada plasenta dan fungsinya. Yang kedua, tidak kuatnya aliran darah pada plasenta. Yang ketiga, rusaknya pembuluh darah plasenta. Yang keempat, faktor genetik. Eklamsia merupakan kondisi gawat darurat pada ibu hamil yang perlu segera ditangani. Apabila eklamsia berisiko tinggi menimbulkan komplikasi berbahaya, yaitu kerusakan otak permanen, stroke akibat pendarahan otak, kerusakan ginjal dan hati, gawat janin, kematian. Apa yang terjadi pada wanita preeklamsia? Pada umumnya, ciri dan gejala preeklamsia pada wanita, yang pertama, nyeri perut, sakit kepala, bengkak pada tangkai dan wajah, berat badan menambah secara berlebihan, gangguan penglihatan,
mual muntah, kejang-kejang, koma atau hilang kesadaran. Faktor resiko eklamsia yang pertama, peningkatan tekanan darah. 2. Kadar protein yang tinggi, adanya pembekakan daerah kaki dan tangan. Yang keempat, memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Yang kelima, riwayat mengalami preeklamsia. Yang keenam, riwayat keluarga preeklamsia. Yang ketujuh, berat badan yang berlebih. Yang kedelapan, bayi yang dikandung bukan hanya satu. Yang kesembilan, riwayat pernah mengalami penyakit lain. Misalnya, jika Anda pernah terkena penyakit kencing manis, kelainan ginjal, penyakit kencing manis, ataupun rheumatoid arthritis. Penyakit ini bisa menjadi dasar yang membuat Anda cenderung berisiko terkena eklamsia. Yang ke-10, asupan gizi yang kurang. Yang ke-11, adanya hambatan akibat darah menuju rahim. Yang ke-12, tidak menjaga kebersihan makanan. Yang ke-13, hamil usia kurang dari 20 atau di atas usia 35 tahun. Eklamsia merupakan kondisi lanjutan dari preeklamsia yang sudah parah. Eklamsia biasanya ditandai dengan kejang-kejang, bahkan bisa berujung koma. Meski begitu, kondisi ini dapat dicegah dengan penanganan preeklamsia yang baik. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.